Pertama, istilah kepribadian ganda sebetulnya istilah yang sangat teknis ya. Ini menunjuk pada sebuah patologi alias abnormalitas yang tanda petik ekstrim, yang berat. Jadi tidak bisa digunakan secara serampangan bahwa orang itu punya kepribadian ganda dan seterusnya. Itu betul-betul harus lewat pemeriksaan yang seksama. Yang kedua, istilah kepribadian ganda sendiri sebetulnya sudah lama ditinggal. Kepribadian ganda di bahasa Inggrisnya adalah multiple personality disorder, itu sudah lama ditinggal. Diganti dengan istilah baru yaitu dissociative identity disorder, DID, atau kepribadian disosiatif. Tadi saya katakan, kita gunakan istilah kepribadian ganda kah itu atau kepribadian disosiatif kah itu, ini sama-sama istilah teknis yang butuh pemeriksaan yang sangat cermat, sangat seksama sebelum kemudian menyimpulkan atau mendiagnosa seseorang sebagai pengidap kepribadian disosiatif. Jadi ketika misalnya dari sebuah hasil analisis psikologi forensik muncul dua pandangan yang berbeda dari dua orang yang berbeda misalnya tentang sosok seseorang, tidak bisa disebutkan sebagai kepribadian ganda. Kita baru bisa katakan kepribadian ganda atau bukan itu ketika kita lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Anggaplah yang bersangkutan sudah tidak ada. Bisakah dilakukan pemeriksaan yang lain? Bisa saja. Metodenya adalah dengan melakukan pemeriksaan wawancara ke orang sekitar, orang yang dianggap kenal. Tapi kita bisa bernalar, orang di sekitar, orang awam yang berada di sekitar mendiang Brigadir Yosua bukanlah orang yang terlatih, yang terdidik untuk berpikir dan mencermati mana itu tanda-tanda orang yang berkepribadian ganda dan mana orang yang tidak berkepribadian ganda. Dengan kata lain, kalau metode yang dipakai untuk mengukur atau memeriksa kondisi kejiwaan mendiang Brigadir Yosua, metodenya ada dengan memeriksa orang-orang di sekitar dia, ya, saya khawatir itu jauh dari akurat. Iya, yang meskipun memunculkan kemudian dari misalnya satu pihak menyebut ia memiliki kepribadian yang ramah, penyabar, kemudian di sisi lain ia disebut temperamental, tidak bisa kita simpulkan ia artinya memiliki kepribadian ganda. Begitu? Tidak, setiap orang pada dasarnya punya dua sisi kepribadian tanpa harus menjadi orang yang mengidap abnormalitas tertentu. Contoh saya ya, kita bedakan dulu. Dalam psikologi ada istilah state, ada istilah trait. Trait untuk menunjukkan tentang kondisi kepribadian yang sifatnya ajek, yang relatif permanen. Dimanapun dia berada, pada waktu kapanpun, ya kepribadiannya seperti itu. Traitnya seperti itu. Misalnya saya, ini ilustrasi ya, saya ada di Jakarta, saya ada di Samarinda, tetap saja saya orang introvert. Berarti kepribadian saya, trait saya adalah introvert. Tapi sebagai introvert, tidak 100% saya akan memilih menjadi orang yang katakanlah tertutup atau pendiam. Tempo-tempo saya bisa tertawa terpingkal-pingkal. Pada lain kesempatan saya bisa berbagi cerita dengan banyak orang. Artinya, tempo-tempo kepribadian saya yang sifatnya insidental atau state saya adalah extrovert. Jadi pada diri introvert ada sisi extrovertnya. Begitu pula kebalikannya, tidak menjadi kepribadian ganda, tapi merupakan manifestasi betapa manusia sesungguhnya hingga derajat tertentu bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Dinamis saja, bisa berubah sewaktu-waktu walaupun tetap ada benang merah yang dominan kepribadiannya seperti apa. Kalau Anda membaca dari apa keterangan-keterangan yang muncul, Anda melihat benang merah utama soal Yosua itu bagaimana? Ini sudah di ruang sidang sudah mulai bermunculan ya, telaah tentang profil kepribadian dan perilakunya mendiang Brigadir Yosua. Kita sebut ini sebagai victim profiling. Mengingat mendiang Brigadir Yosua adalah korban pembunuhan berencana. Kita sebut ini sebagai bahasan tentang victim profiling. Tapi uniknya, dalam victim profiling yang berlangsung di ruang sidang itu, yang terlihat pada tanya jawab antara saksi dan penasihat hukum terdakwa, semua yang dikupas adalah sisi-sisi negatif mendiang Brigadir Yosua. Semuanya. Tidak ada satupun saksi yang menyebut barang satu sifat positif pun terkait Brigadir Yosua. Jadi kita sudah bisa katakan ini profiling yang tampaknya penuh dengan bias. Profiling yang sesungguhnya merupakan kerja ilmiah, merupakan kerja keilmuan, tetapi di ruang sidang seolah-olah sudah menjadi komoditas untuk mendiskreditkan korban yang namanya mendiang Brigadir Yosua. Itu sebabnya saya khawatir hal ihwal terkait dengan victim profiling ini, tapi sesungguhnya beraroma laksana criminal profiling. Jadi Yosua diprofilkan sebagai seorang kriminal, maksud Anda? Dia status hukumnya adalah korban, korban pembunuhan berencana, tapi dipotret dan dikupas kepribadian serta perilakunya layaknya pelaku pidana. Victim profiling beraroma criminal profiling. Apa tujuannya untuk melakukan itu menurut Anda? Kita sepakati dulu asumsi bahwa setiap orang yang hadir di ruang persidangan pasti punya target hukum. Agar target hukumnya bisa tercapai, dia harus kembangkan strategi hukum. Apalagi terdakwa.
terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati terancam pidana maksimal hukuman mati. Kira-kira mereka mau tidak dihukum mati? Tentu tidak. Jadi target mereka, tujuan hukum mereka adalah bagaimana agar mereka bisa mendapatkan peringanan sanksi atau bahkan lebih baik lagi bebas murni. Nah, agar mereka bisa mencapai target hukum macam itu, mereka harus kembangkan strategi. Cara atau strategi yang mereka pakai adalah atribusi eksternal. Mencoba untuk melimpahkan tanggung jawab ke pihak selain diri mereka. Yosua? Menurut saya Yosua. Bahwa sudah mulai dikupas sisi-sisi kepribadian dan perilaku yang serba negatif dari mendiang Brigadir Yosua, ini menandakan atribusi eksternalnya adalah ke mendiang Yosua. Untuk menunjukkan bahwa orang yang berada pada posisi korban ini sesungguhnya orang yang tidak baik-baik amat. Sehingga masuk akal kalau orang ini dianggap sudah melakukan kekerasan seksual. Dan dengan melakukan itu, akan ada manfaatnya untuk Putri Chandrawati. Mengingat itu kan tidak ada dalam dakwaan juga. Ya, hitung-hitungan di atas kertas nih ya. Mereka tentu membayangkan dengan framing sedemikian negatif itu, mereka kan berusaha meyakinkan majelis hakim. Wahai majelis, kalaulah kami ini nanti divonis bersalah, sesungguhnya ada pihak lain yang juga harus disalahkan. Karena aksi pembunuhan berencana yang kami lakukan ini merupakan aksi susulan terhadap respon terhadap aksi kejahatan pendahuluan, yaitu kekerasan seksual. Kalaulah kami diharuskan bertanggung jawab secara pidana, ada pihak lain juga harus bertanggung jawab secara pidana. Itu semua mengarahnya kepada siapa? Mendiang Brigadir Yosua. Anda membaca ada langkah itu yang sedang Langkah dijalankan. itu yang tampaknya sedang dibangun. Dan barangkali puncaknya nanti akan hadir ahli membawa sebuah dokumen yang ditunjukkan ke majelis hakim. Ini loh profil mendiang Brigadir Yosua. Yang dalam tafsiran saya, ini loh victim profiling. Karena Yosua korban. Ini loh victim profiling. Tapi kalau kita baca, kalau kita kupas, barangkali arahnya lebih pada criminal profiling. Oke, kami mendapatkan dokumen dari Apsifor soal analisis dari sejumlah saksi dan juga pelaku di sini soal banyak hal ya. Salah satunya adalah kepribadian dari Yosua Huta Barat. Dan secara kompak pihak dari ajudan, ART, keluarga Ferdi Sambo itu menyebutkan bahwa Yosua ini awalnya sebenarnya adalah orang yang ramah. Tapi setelah ia menjadi karungga, ia dekat dengan Putri Chandrawati, ia kemudian menjadi temperamental, udah marah, berpakaian mewah, seperti itu. Kekompakan jawaban ini, menurut Anda, semua orang bisa punya pandangan yang sama seperti itu? Saya mau tanya dulu ya, di dalam laporan itu, saksi Susi termasuk diperiksa? Disampaikan oleh saksi Susi, disampaikan juga oleh saksi Damson yang kemarin juga diperiksa di persidangan. Mari kita ingat kembali ya, tidak butuh sesi persidangan yang berseri. Ternyata sejak pertama kali saksi Susi diperiksa oleh majelis hakim sudah bisa menilai ini saksi tidak kredibel, ini saksi keterangannya penuh dengan settingan, dengan kata lain ini saksi dengan keterangan tidak valid. Nah, pantas bagi kita untuk khawatir bahwa laporan itu tadi jangan-jangan juga memuat informasi yang tidak valid dari orang yang sudah dianggap tidak kredibel oleh majelis hakim. Oke, selain saksi Susi ada juga sejumlah ajudan, di mana ajudan termasuk Richard Eliezer, termasuk Romer, termasuk juga Daden yang ikut memberikan keterangan itu juga menyebutkan hal yang sama. Isinya yang sama itu apa? Negatif semua? Negatif juga, menyebutkan bahwa Daden misalnya ya, Daden ini adalah salah satu-satunya ajudan yang kemudian menyebut ia bersahabat dengan Yosua. Ia juga menyebut bahwa Yosua ini suka marah kadang. Kemudian dia sebab negatif nih ya? Negatif juga, suka ke tempat hiburan malam juga, ya bahkan diajak juga. Nah, apakah kita juga mencurigai keterangan? Saya mau tanya dulu, karena saya tidak punya laporan itu. Saya mau tanya, ada tidak saksi atau informan, sumber data yang bercerita bahwa Yosua ternyata baik loh, dia mengangkat koper? Itu tidak ada. Ada tidak yang mengatakan Yosua baik loh, dia ikut ngangkat nasi tumpeng? Ada tidak? Oke, itu tidak ada juga. Ini saya katakan begini. Ada tidak kemungkinan para saksi ini mengalami bias? Orang psikologi menyebutnya filter mental. Mereka seperti sedang merekapitulasi, mengkompilasi sisi-sisi tertentu saja dan mengesampingkan sisi-sisi yang lain. Padahal kita harus sepakat ya, seburuk-buruknya orang pasti punya sisi positif kan? Betul. Atau sebaliknya, sebaik-baiknya orang pasti juga punya sisi jeleknya kan? Nah, tapi kalau sudah terjadi bias, filter mental, ya disaring. Informasi yang disimpan di kepala, informasi yang disampaikan adalah informasi yang sesuai dengan kepentingannya. Oke, sekarang kita anggaplah itu bias misalnya dari pihak satu. Kemudian kita lihat lagi hasil Apsifor pihak yang lain, yakni sahabat, keluarga dari Yosua yang berada di Jambi yang juga
kompak menyebut bahwa Yosua itu baik, serba positif misalnya. Berarti bias juga. Fair saja. Berarti ada sekelompok orang, sekelompok informan yang bias karena serba informasinya negatif, ada sekelompok orang yang lainnya informasinya serba positif. Semestinya menurut saya, orang yang memeriksa kedua kelompok informan tersebut men-challenge, menantang kepada informannya. Oke, Anda sudah bercerita tentang sisi-sisi A, B, C dan seterusnya. Adakah sisi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya? Harus di-challenge. Karena kita menuju proses persidangan yang kita harapkan akan berlangsung dengan seadil-adilnya. Kalau kemudian informasi yang masuk dalam laporan, data yang menjadi dasar pembuatan laporan, ada data yang serba bias, seberapa jauh manfaat ini bagi proses persidangan? Saya ingin berpindah ke soal bagaimana hakim mencecar Susi ataupun Kodir, mengembalikan memori mereka soal peristiwa, baik itu di Magelang, baik itu kemudian yang terjadi di Duren 3. Menurut Anda, dengan mengejar memori seperti itu bagaimana? Ada perbedaan cara pandang antara psikologi forensik dan hukum terhadap yang namanya keterangan saksi, juga terhadap pengakuan. Intinya begini, psikologi forensik memandang bahwa keterangan yang disampaikan berdasarkan daya ingat manusia itu adalah barang yang paling mungkin merusak proses penegakan hukum. Kenapa? Karena keterangan mengandalkan daya ingat manusia, dan daya ingat manusia berdasarkan riset disimpulkan sangat rentan mengalami fragmentasi dan distorsi. Alhasil, benar sudah, yang dipentingkan bukan keterangan sebetulnya. Yang dipentingkan bukan pengakuan sesungguhnya. Yang dipentingkan adalah pembuktian. Tetapi, ya secara positif, psikologi forensik ingin wanti-wanti. Tidak usah kita berkutat atau menguras stamina terlalu lama untuk menggali keterangan. Apalagi kalau kita sudah bisa memandang atau menilai bahwa saksi ini tidak kredibel, keterangannya tidak valid. Untuk apa kita berlama-lama berkutat pada menggali keterangan yang sekali lagi bersumber dari daya ingat manusia yang rentan sekali mengalami distorsi dan fragmentasi. Jadi kalau dalam proses ini sebaiknya hakim kritis tetap perlu, tetapi kalau hakim sudah yakin bahwa saksi tidak kredibel, informasi tidak valid, tidak usah berlama-lama memeriksa dia. Namun uniknya, dalam persidangan ini, saksi Susi sudah dinyatakan tidak kredibel. Terlalu banyak bohongnya, terlalu banyak cerita settingannya. Tapi majelis hakim meminta kepada jaksa penuntut umum supaya saksi Susi dihadirkan pada sesi-sesi persidangan berikutnya. Unik ya, kontras kan, kontradiktif. Apa yang bisa kita tafsirkan? Jangan-jangan ini hakim sengaja meminta saksi Susi hadir terus-menerus untuk meruntuhkan keterangan-keterangan fabrikasi dari saksi-saksi lain. Jadi saya bayangkan sudah ada pengkondisian sedemikian rupa supaya core-nya seragam, senandungnya seragam, keterangannya seragam, tapi saksi Susi yang sudah dinilai tidak kredibel inilah yang akan meruntuhkan keterangan manipulatif yang barangkali akan diangkat oleh saksi-saksi lainnya. Itu yang Anda baca? Saya bayangkan demikian. Jadi justru hakim akan memanfaatkan, ada penting memanfaatkan saksi Susi untuk memvalidasi atau tidak memvalidasi keterangan dari saksi-saksi lainnya. Jadi ini bisa merugikan justru mereka? Justru merugikan saksi mahkota yang barangkali ingin dimanfaatkan betul oleh terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati. Mengingat Susi ini adalah orang kepercayaan dan dianggap tahu peristiwa yang berlangsung di Magelang, tapi ternyata keterangannya tidak kredibel, justru dia akan merusak keterangan-keterangan dari saksi lain, andaikan saksi-saksi itu dikondisikan untuk menyampaikan keterangan tertentu kepada majelis hakim. Baik.